Sekarang kita akan belajar materi yang baru, yaitu tentang ruang hasil kali dalam. Untuk itu coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Di SMA, saat kita belajar vektor, biasanya kita belajar vektor di bidang atau vektor di R2, dan juga vektor di ruang atau vektor di R3. Nah, pada vektor bidang dan vektor di ruang ini, kita bisa menentukan panjang vektor, jarak, dan sudut antara dua vektor. Kalau kita lihat gambar vektor di bawah ini, kita punya vektor V, terus W1, W2, dan seterusnya. Nah, di sini dengan panca indera kita bisa lihat nih jelas kalau vektor V ini punya panjang, vektor W1 punya panjang. Kita juga bisa lihat kalau vektor V ini punya jarak, misalkan vektor V dan vektor W4 ya. Vektor V dengan vektor W4 ini punya jarak, jadi untuk menghitung jaraknya, cara mencari jaraknya ya kita tarik garis lurus antara vektor V dan vektor W4, nah kemudian kita hitung panjang garis ini berapa. Itu kalau secara panca indera. Bisa juga kita lihat sudut antara dua vektor. Jadi di sini kalau kita lihat antara vektor W1 dan vektor W2, dia punya sudut di antara mereka. Misalkan nama sudutnya itu theta. Nah, di sini panjang vektor, jarak antar vektor, dan sudut antar vektor itu dapat kita hitung sebagai rumus berikut. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. Jadi untuk panjang vektor V, rumusnya adalah akar dari V dot V. Nah, untuk sudut antar vektor, misalkan di sini kita mau hitung sudut antara vektor V dan W1 ya. Jadi misalkan ini theta, sudut ini ya dari gambar 90 derajat. Tapi cara ngitungnya gimana kalau misalkan kita nggak tahu 90 derajat? Cara hitungnya, kita pakai theta itu adalah cos inverse dari dua vektor yang kita ingin cari sudutnya, kemudian dibagi panjang kedua vektor tersebut dikalikan. Lagi-lagi di sini kita pakai dot product, kita pakai dot product. Nah, untuk jarak antar vektor, misalkan jarak antar vektor V dan W1. Jadi di sini misalkan jaraknya yang garis merah ini. Nah, jarak ini adalah panjang dari vektor V dikurangi vektor W1. Tapi ingat, panjang vektor rumusnya lagi-lagi pakai dot product. Nah, jadi di sini di vektor R2 atau R3 kita selalu menggunakan dot product atau nama lengkap dari dot product itu adalah hasil kali titik Euclid atau kali titik biasa. Jadi ini hanya istilah saja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan panjang, jarak, dan sudut antar vektor pada ruang vektor sembarang? Karena kita tahu ruang vektor itu tidak harus R2, tidak harus R3, bahkan tidak harus Rn, bisa juga ruang matriks atau polinom atau lain-lain. Atau ya secara kasar, kalau kita mau nanya panjang matriks itu berapa, atau kita mau nanya jarak dan sudut antar polinom itu berapa. Nah, itu gimana cara ngitungnya? Nah, di sini ingredient atau bahan dasar untuk menghitung panjang, sudut, dan jarak itu adalah dot product. Kalau pada R2 atau R3. Nah, kalau pada ruang vektor sembarang bagaimana? Karena kita tidak punya dot product pada matriks. Kita kan nggak pernah belajar itu kan. Atau dot product pada polinom. Itu kita tidak punya konsep dot product pada polinom. Artinya, kita perlu memperumum konsep hasil kali titik. Karena semua rumusan ini pakai kali titik. Tapi karena kita tidak tahu kali titik pada matriks atau polinom atau ruang vektor lainnya, perlu kita perumum. Nah, hasil perumumannya ini namanya adalah hasil kali dalam. Nah, di sini sebelum kita masuk ke definisi formal hasil kali dalam, coba kita ingat dulu kali titik. Jadi kali titik itu sebenarnya adalah vektor kali vektor, tapi hasilnya skalar. Jadi, dan sifat-sifat kali titik itu ada berikut yang bisa kita perhatikan. Jadi ada 4 sifat. Yang pertama, misalkan kita punya vektor U dan vektor V, kalau kita kalikan titik, jadi U dot V itu sama saja dengan V dot U, atau dia komutatif. Dan dia juga distributif, jadi U dot V tambah W itu sama dengan U dot V tambah U dot W. Kemudian kalau kita kalikan vektor U ini dengan skalar, kita kalikan dengan skalar terlebih dahulu, kemudian kita baru kita kalikan vektor alfa U ini dengan vektor V, kalikan titik. Itu sama aja dengan kita kalikan titik dulu vektor ini, baru hasilnya dikalikan alfa atau skalarnya. Dan terakhir, kalau kita punya U dot U, dia pasti lebih besar atau sama dengan 0. Dan dia bisa 0 hanya jika vektor U-nya itu adalah vektor 0. Nah, di sini U VW-nya
vektor Rn ya. Nah, itu sifat hasil kali titik. Jadi ingat sekali lagi, kali titik itu adalah vektor kali vektor. Makanya di sini vektor kali vektor, tapi hasilnya skalar. Jadi U.V ini bentuknya udah skalar, bukan vektor lagi. Nah, sekarang kita perumum hasil kali dalam. Hasil kali titik. Hasil perumuman dari hasil kali titik itu namanya hasil kali dalam. Dan ini berlaku di sembarang ruang vektor sekarang. Jadi sekarang tadinya kita punya kali titik itu hanya untuk Rn. Sekarang hasil kali dalam ini, hasil perumumannya berlaku di ruang vektor apa saja. Jadi bisa di R2, bisa di R3, bisa di Rn, bisa di ruang matriks, bisa di ruang polinom, dan lain-lain. Nah, untuk membedakan hasil kali titik atau hasil kali titik Euclid ya. Jadi kalau ada hasil kali titik Euclid, kalau tertulis Euclid itu artinya hasil kali titik biasa yang biasa kita pelajari di SMA. Nah, untuk membedakan hasil kali titik dengan hasil kali dalam, tadinya simbolnya U.V ini untuk kali titik, sekarang kita ganti dengan U,V pakai kurung. Jadi ini hanya notasi saja. Nah, sekarang coba kita masuk ke definisi hasil kali dalam. Jadi definisi formalnya, hasil kali dalam dari suatu ruang vektor V itu, dia adalah fungsi kurung begini ya, atau fungsi kali, terserah bilangnya bagaimana. Ini fungsi dari V cross V yang dipetakan ke bilangan R, atau lebih tepatnya, atau secara kasar bisa kita bilang V kali V juga gitu. Jadi V kali V hasilnya R, tapi sekarang kalinya itu adalah menggunakan kurung gitu. Nah, di sini hasil kali dalam itu memenuhi, ada 4 sifat yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama sifat simetris. Jadi di sini U, V itu sama dengan V, U. Kemudian dia bersifat aditivitas. Jadi di sini U-nya bisa kita distribusikan. Jadi di sini kalau kita punya U, V tambah W, itu sama saja dengan U, V ditambah U, W, karena U-nya kita bagikan. Kemudian kita juga punya alfa U, V itu sama dengan alfa U, V, ini namanya sifat homogenitas. Jadi alfanya bisa keluar di sini. Kemudian terakhir ada sifat positivitas. Nah, itu artinya kalau kita kalikan dalam dua vektor yang sama, hasil kali dalamnya pasti selalu lebih besar atau sama dengan 0. Dan dia bisa juga 0 hanya jika vektor U-nya adalah vektor 0. Oke, nah itu untuk hasil kali dalam. Sekarang coba kita lihat contohnya, dan kita akan fokus di Rn, matriks, dan polinom saja. Tapi sebelumnya, definisi dulu. Jadi, ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam itu namanya ruang hasil kali dalam. Jadi kalau misalkan nanti di soal kalian menemukan istilah ruang hasil kali dalam, itu artinya dia ruang vektor. Tapi ruang vektornya dia punya operasi kurung seperti tadi. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Yang pertama pada Rn. Nah, Rn ini vektor ya, vektor berdimensi n, jadi bisa R2, bisa R3, dan seterusnya. Nah, Rn ini dia mempunyai beberapa jenis kali dalam. Nah, di sini yang kita pelajari ada 2 di sini, tapi sebenarnya nggak cuma ada 2, jadi ada beberapa. Nah, yang paling umum adalah hasil kali titik Euclid. Jadi di sini U, V ini adalah U.V, dan ini adalah hasil kali titik biasa. Oke. Nah, di sini U dan V-nya ya vektor U1 sampai UN ya, dan V-nya vektor V1 sampai Vn. Jadi ini kan kali titik biasa yang sudah sering kita pelajari di SMA. Nah, di sini ada juga hasil kali dalam yang lebih umum dari kali titik Euclid. Jadi namanya kali titik Euclid berbobot. Nah, di sini rumusnya mirip dengan kali titik biasa, cuman bedanya di setiap pengalian U1 dan V1 dan U2 V2-nya ada bobotnya. Bobotnya itu artinya dia dikalikan alfa 1, ini dikalikan alfa 2, dan seterusnya. Dan di sini alfa 1, alfa 2 sampai alfa n ini dia bilangan real tapi harus positif. Oke. Jadi alfa ini selalu positif untuk semua alfa. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya untuk hasil kali dalam pada Rn. Di sini misalkan kita punya 2 vektor ya, vektor U dan vektor V. Nah, kita diminta untuk tentukan hasil kali dalam antara vektor U dan vektor V jika R2 ini, jadi ini kan vektor di R2, jika R2 dilengkapi oleh, jadi ini ada 2 soal ya. Jadi yang pertama hasil kali dalamnya adalah hasil kali titik Euclid atau hasil kali titik biasa. Yang kedua,
hasil kali dalamnya bukan yang biasa tapi yang berbobot. Jadi di sini alfa 1 alfa 2-nya diberikan ya. Jadi hasil kali dalam antara U dan V itu adalah 2U1V1 tambah 3U2V2. Dan U1 ini, U2 ini komponen U ya. Jadi V1, V2 juga komponen vektor V. Nah, sekarang kalau kita hitung di sini, kalau dia yang pertama ya, yang pertama kali titik biasa. Kalau dia kali titik biasa, ya bisa kita hitung. Ini kan hasil kali titiknya ya kita tinggal kalikan antar komponen. Jadi komponen pertama masing-masing kita kalikan, jadi 2 kali 1. Terus kemudian antar komponen yang kedua. Makanya di sini min 1 kali 2. Jadi komponen keduanya min 1, komponen keduanya 2. Terus kita jumlahkan, hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya 0, kalau dot produk hasilnya 0 itu artinya dua vektor ini tegak lurus. Jadi kalau kita gambarkan, mungkin bisa dilihat, ini yang ke bawah ini vektor U, yang ke atas ini vektor V. Dan dia tegak lurus. Nah, ini gambar dari vektor U dan vektor V. Kalau kita lihat secara kasat mata. Tapi ternyata kalau hasil kali dalamnya tidak dengan hasil kali dalamnya bukan kali titik, kalau yang nomor 2 kali dalamnya bukan yang biasa tapi yang berbobot. Di sini bisa kita hitung UV-nya masih sama, aturannya sekarang ini hasil kali dalamnya. Kalau kita hitung, ini kan artinya 2 kali komponen pertama ditambah 3 kali komponen kedua. Komponen pertamanya 2 kali 1, tapi dikali 2 bobotnya. Kemudian komponen keduanya masing-masing min 1 dan 2. Min 1 dan 2 kita kalikan, tapi ada bobotnya 3. Nah, ini kita kalikan, ini 4, ini min 6, kita dapat min 2. Jadi di sini artinya yang tadinya vektor ini tegak lurus, kalau kita gunakan hasil kali titik biasa. Nah, sekarang kalau kita gunakan hasil kali dalam, dia udah nggak tegak lurus lagi. Jadi di sini gambar ini, kalau kita lihat secara kasat mata dia tegak lurus, secara perhitungan, kalau kita ganti aturan kali dalamnya, ya dia bukan vektor yang tegak lurus lagi. Nah, itu ilustrasi untuk vektor. Sekarang coba kita lihat ilustrasi untuk matriks. Jadi di sini misalkan kita punya matriks ya. Nah, di sini matriksnya matriks persegi. Ukurannya n kali n. Jadi hasil kali dalam untuk matriks n kali n ini, jadi ini n kali n. Jadi hasil kali dalam di ruang matriks itu, misalkan kita punya 2 matriks U dan V, hasil kali dalamnya adalah trace dari U transpose V. Nah, trace ini mungkin kita belum belajar, tapi di SMA mungkin pernah belajar. Jadi trace ini adalah jumlah dari unsur diagonal. Kalau misalkan trace dari U tambah V, berarti ya hitung dulu matriks U transpose, sorry bukan tambah ya, tapi transpose. Jadi hitung dulu matriks U transpose V-nya kita hitung dulu, ini kita hitung dulu, terus baru cari trace-nya, atau ya kita jumlahkan unsur diagonalnya saja gitu. Nah, itu untuk matriks. Jadi di sini secara khusus coba kita lihat untuk matriks 2 kali 2. Nah, untuk matriks 2 kali 2, pasti kan U dan V-nya secara umum bentuknya seperti ini ya. Jadi U-nya misalkan U1, 2, U3, 4. V-nya V1 sampai V4. Ini komponen-komponennya. Nah, kan kalau kita mau tahu hasil kali dalamnya, hitung dulu U transpose V. Nah, di sini kita hitung U transpose V. Ini hanya perhitungan biasa. Tapi hati-hati ini U transpose ya, bukan U. Jadi baris dan kolomnya kita tukar dulu. Kemudian baru kita hitung. Ini hasil kali matriksnya. Jadi ya ingat ya hasil kali matriks ini di komponen pertama ini adalah baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Tapi artinya nih U1 V1 dikali U3 V3 terus dijumlahkan. Itu untuk yang komponen pertama. Komponen berikutnya juga sama ya, mirip-mirip. Nah, itu sekarang kita udah dapat matriks U transpose V-nya. Nah, hasil kali dalamnya itu adalah trace-nya atau jumlah unsur-unsur diagonalnya. Nah, di sini kan yang diagonalnya ada 2 kan. Jadi ini diagonal, ini unsur diagonal. Kita jumlahkan. Makanya kita dapat U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 ditambah U4 V4 dari sini. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Jadi misalkan kita punya 2 matriks ya.
Misalkan matriks A dan matriks B ini matriks berukuran 2 kali 2 diberikan, jadi A-nya diberikan di soal, B-nya diberikan di soal. Kita mau hitung hasil kali dalamnya berapa. Tapi hasil kali dalam ini adalah hasil kali dalam standar. Berarti rumusnya yang ini, hasil kali dalam standarnya yang ini rumusnya. Ya, jadi ini sekarang ini U1-nya, ini U2, ini V1, ini V2, artinya ya kita kalikan antar komponennya juga. Jadi kalau mau kita hitung di sini, ya hasil kali dalamnya tinggal kita kalikan komponen yang posisinya sama. Jadi ini hasil kali dalamnya adalah 4 kali 2 ditambah 1 kali 1 ditambah 3 kali min 1 dan ditambah min 2 kali 3. Jadi hasilnya kalau kita jumlahkan dapat 0. Nah, itu hasil kali dalam pada matriks. Nah, sekarang kalau pada polinom gimana? Nah, kalau pada polinom di sini misalkan kita punya dua polinom ya. Polinom P dan Q, derajatnya n, sembarang derajat, jadi n misalkan yang P ini polinomnya adalah polinom A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat sampai tambah AN dikali X pangkat N. Begitu juga yang Q, variabelnya koefisiennya ganti dengan B semua. Nah, dia dua polinom P dan Q ini sembarang polinom di ruang polinom berderajat kurang atau sama dengan N. Nah, hasil kali dalamnya adalah ya kita kalikan antar koefisien yang derajatnya sama. Jadi yang derajatnya 0 kan di sini A0. Yang derajatnya 0 di sini B0. Kita kalikan. Terus yang derajatnya 1 di sini A1 karena dia kan koefisien punya X kan. Kan X derajat 1. Ini koefisien ini yang koefisien yang X-nya B1. Jadi kita kalikan. Kita kalikan yang koefisien yang derajatnya sama terus kita jumlahkan. Nah, ini adalah hasil kali dalam standar pada ruang polinom. Oke. Nah, contohnya gimana? Jadi untuk ilustrasi, kalau misalkan kita polinom P itu adalah min 2 ditambah X ditambah 3X kuadrat, kita punya polinom Q itu adalah polinom 4 dikurang 7X kuadrat. Misalkan kita mau hitung polinom hasil kali dalam antara polinom P dan Q, di mana hasil kali dalam ini adalah hasil kali dalam yang standar. Artinya rumusnya pakai yang ini. Oke, artinya tinggal kita kalikan saja koefisien yang derajatnya sama. Jadi di sini ini P, ini Q, yang hasil kali dalamnya tinggal kita kalikan koefisien yang derajatnya sama. Berarti di sini min 2 kali 4, ini yang derajatnya 0, terus 1 kali 0. Karena di polinom Q yang koefisien X-nya kan nggak ada X di sini. Jadi artinya koefisien X itu 0. Di sini koefisien X-nya 1, makanya di sini 1 kali 0. Berikutnya ini yang derajatnya 2, jadi di sini 3 karena polinom P itu koefisien X kuadratnya 3, dan min 7 itu karena koefisien X kuadrat punya polinom Q itu min 7. Nah, itu kita jumlahkan, kita kalikan, terus kita jumlahkan. Nah, ini min 8 dikurang 21 dapat min 29. Jadi itu cara menghitung hasil kali dalam untuk matriks polinom dan vektor. Nah, di sini komentarnya untuk matriks dan polinom, di sini kita sebut hasil kali dalamnya kan standar. Artinya ada yang tidak standar. Tapi di video ini kita bahas yang standar dulu. Untuk yang tidak standar nanti mungkin akan diberikan di PDF saja. Oke. Nah, sekarang kita belajar sifat-sifat kali dalam sebagai materi terakhir di video ini. Jadi sekarang misalkan kita punya sembarang ruang vektor V ya, atau sembarang ruang hasil kali dalam V, dan kita punya vektor-vektor di V ini, di V besar, misalkan vektor-vektornya U, V kecil, dan W. Terus misalkan kita punya alfa bilangan real, jadi sifat yang pertama, hasil kali dalam antara vektor U dan vektor 0, itu pasti 0. Sifat yang kedua, kalau kita punya U, alfa V, ini alfanya bisa keluar. Alfanya keluar. Terus berikutnya, kalau kita punya U, V kurang W, nah di sini U-nya bisa kita distribusikan. Tapi di sini karena tandanya negatif, tanda negatifnya keluar. Makanya jadi negatif di sini. Terus ini hasil distribusinya. Terus berikutnya, kalau kita punya U, V tambah W, ini juga sama, bisa kita distribusikan. Jadi
Jadi kita dapat U, V dan U, W. Dan yang terakhir, kalau kita punya U kurang V, W, ini bisa kita distribusikan juga W-nya. Ini distribusikan, ini distribusikan. Tapi ingat, ini tandanya negatif. Jadi kalau ada tanda negatif, tandanya bisa keluar. Ini tandanya keluar di sini. Jadi di sini ini sama aja dengan U, W dikurang V, W. Oke. Nah, ini sifat-sifat hasil kali dalam. Buktinya tidak akan dijelaskan secara detail, tapi ya bisa kalian buktikan dengan menggunakan sifat-sifat, dengan menggunakan definisi hasil kali dalam. Nah, sekarang contohnya ya, contoh soal yang menggunakan sifat-sifat ini seperti apa. Jadi, contoh soalnya biasanya kita diminta untuk menyederhanakan hasil kali dalam berikut ini. Jadi kita punya vektor U dan vektor V, sederhanakan bentuknya. Bentuk kali dalam ini sederhanakan. Nah, di sini caranya ya pertama bisa kita lihat di sini kan 2U tambah V ini kan suatu vektor kan. Nah, ini bisa kita distribusikan. Makanya kita dapat di sini 2U tambah V, U, dan 2U tambah V, min 3V. Oke. Nah, berikutnya ini juga bisa kita distribusikan lagi. Makanya kita dapat 2U, U, dan V, U. Nah, ini tanda negatifnya bisa keluar. Jadi dapat negatif di sini. Nah, berikutnya ini konstanta bisa keluar. Kita dapat 2U, U. Nah, di sini ini V, U kan. V, U itu kalau ingat definisi hasil kali dalam, dia simetris. Jadi bisa kita tulis jadi U, V. Jadi dia sama. Dua ini sama. Nah, berikutnya ini 3V-nya bisa kita distribusikan lagi. Jadi makanya kita dapat 2U, 3V dan V, 3V. Tapi hati-hati tandanya negatif, makanya tandanya jadi negatif semua di sini. Oke. Nah, ini sekarang tetap hanya ditulis ulang. Nah, sekarang ini 2 dan 3-nya bisa keluar. Karena dia konstanta. Kalau dia keluar artinya kita kalikan, makanya dapat min 6. Oke. Dan di sini 3-nya juga keluar, tapi dikalikan negatif dari luar, makanya dapat min 3. Nah, sekarang kita lihat, ini U, ini V, V. Jadi ini tetap, biarin aja ini tetap, ini jadi ini tetap. Tapi sekarang yang ini sama-sama U, V. Nah, kalau kayak gini ya tinggal kita jumlahkan aja. Jadi 1 tambah min 6, jadi min 5. Jadi itu hasil penyederhanaan dari hasil kali dalam vektor berikut. Jadi biasanya contoh soalnya seperti ini.